dan kami dapat berkumpul bersama di Vicon pagi hari ini bersama Pak Tony dan bersama teman-teman kami dan bersama Pak Markus. Ya Tuhan, berkatilah kami dan bimbinglah kami agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Pak Tony. Ya Tuhan Yesus, amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan selamat bersama dalam di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhnya Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Apapun. Terima kasih Alvis. Pak Tony ucapkan lagi selamat pagi untuk teman-teman, untuk anak-anak yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Tadi sudah Vicon dengan Bu Ida, matematika. Sekarang setengah 10 Pak Tony mulai dengan Vicon IPA. Namun dalam kesempatan ini Pak Tony juga menyampaikan bahwa untuk pertemuan hari ini, pagi ini untuk IPA, kita ditemani oleh Bruder Jarwo, bukan Pak Markus. Bruder Markus Sujarwo. Jadi nanti kita akan ditemani oleh Bruder Markus Sujarwo, Bruder Jarwo. Selamat pagi Bruder Jarwo. Selamat pagi Pak Tony, selamat pagi anak-anak semuanya. Ya. Selamat bergabung dengan anak-anak kelas 5 PL Jogja, betul ya. Kita akan mulai dengan belajar hari ini. Silakan anak-anak nanti konsentrasi, siapkan untuk catatannya, kemudian rangkumannya juga yang sudah di-share kemarin, minggu lalu. Anak-anak bisa menyiapkan. Nanti kalau ada informasi yang berkaitan dengan materi hari ini, anak-anak bisa sampai mencatat. Ya. Tapi tetap fokus memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Tony dulu. Gitu. Sebelum Pak Tony lanjut, Pak Tony cek dulu suaranya Pak Tony sudah jelas atau kurang jelas, mungkin sinyalnya agak trouble di sana atau di sini. Jelas Pak. Ya Pak. Oke, jelas. Oke, terima kasih. Cek dulu, nanti kalau enggak kedengaran kan bisa. Kemudian anak-anak nanti kalau memang ingin mempelajari lagi pertemuan Vicon hari ini, anak-anak bisa melihat rekamannya di Teams ya. Nanti Pak Tony share juga di linknya di 5PL3 karena untuk linknya ini direkam Pak Tony pakai kelasnya 5PL4 ya. Oke, baik. Untuk hari ini kita belajar melanjutkan materi yang terdahulu sudah kita mulai, yaitu masih berkaitan dengan apa, Leon? Leon? Siklus air. Siklus air, oke, good. Siklus air. Pertemuan yang lalu Pak Tony punya percobaan ya, dengan menggunakan apa? Ada Mas mau cerita dulu dengan apa? Sama air es yang es batu di atasnya itu. Ya, es batu. Pak Tony ambil. Kemarin ada es batu, Pak Tony bawa lagi. Es batu, bagian atasnya, kemudian di bawahnya ini. Apa? Rosari, Gabriel Rosari, L3 apa? Kalau yang bawah? Sandrina? Air hangat. Air panas. Oke, thank you. Air panas, kemudian yang atas ini mangkoknya berisi es batu ya. Terus dengan percobaan demonstrasi seperti ini, yang terjadi apa hasilnya? Ada misalnya present dulu. Yang mau menjawab present, biar Pak Tony bisa lihat. Raise hand. Pakai tangannya, pakai tangan fiturnya, raise hand. Ayo, muncul apa di bawah? Muncul embun-embun. Muncul embun-embun. Nah, Hafiz, oke, terima kasih. Selo apa? Muncul apa selo? Selo. Macet. Ya, oke. Tadi jawabannya Alvis. Oke, terima kasih. Itu adalah muncul embun di bagian bawah mangkok. Permukaan bawah ya, bagian bawahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada peristiwa pengembunan yang terjadi di
antara gelas dan mangkok ya. Terjadi akibat dari proses penguapan yang dialami oleh air panas ini sehingga naik ke atas, uap, kemudian terkena suhu yang dingin, Ketika gas terkena suhu yang dingin atau benda gas itu terkena suhu yang dingin, dia akan mengalami proses pengembunan. Nah, ini peristiwa ini, percobaan ini menunjukkan bahwa terjadi proses yang namanya siklus air. Jadi nanti air yang ada di bawah ini ibaratnya ini sebagai laut, kemudian yang atasnya adalah sebagai atmosfer bumi yang menjadi bagian untuk terjadinya siklus air. Nah, ini adalah percobaan yang kemarin ya, demonstrasinya. Kemudian kemarin ada tugasnya yang Pak Tony berikan pada minggu lalu, yaitu menggambar skema siklus air. Sudah dikumpulkan atau belum? Pak Tony cek tadi di kelas tim itu ada beberapa yang belum. Siapa yang sudah raise hand? Sudah raise hand. Oke, berapa? Coba. Tak lihat ya. Bentar. 16, 20 yang sudah mengumpulkan. Oke, terima kasih yang sudah mengumpulkan. Coba Pak Tony cek yang sudah off kan fiturnya, fitur raise hand-nya off kan. Sekarang yang raise hand adalah yang belum mengumpulkan. Coba Pak Tony cek dulu siapa yang belum ngumpulin. Oke, ada beberapa ya. Ada yang beberapa yang jujur, ada yang masih malu-malu karena paling nanti habis ngomong. Baik, terima kasih. Di off-kan lagi, kembalikan. Oke, nambah. Baik. Oke, itu untuk pertemuan pada minggu lalu, yaitu percobaan tadi untuk menunjukkan bahwa terjadi siklus air melalui demonstrasi sederhana dari Pak Tony. Kemudian tugasnya itu menggambar skema. Jadi anak-anak tolong yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan hari ini. Karena nanti akan dinilai juga, segera dinilai supaya nanti kamu bisa melihat hasilnya. Dan setelah itu nanti ada tugas untuk hari ini. Maka Pak Tony sampaikan jangan sampai tugasnya numpuk. Ya, oke. Oke, untuk hari ini kita lanjut dengan materi berikutnya, masih berkaitan dengan siklus air. Siklus air itu terjadi, Pak Tony di sini juga masih punya alat lagi, punya alat peraga. Kelihatan? Apa itu? Ini ada apa namanya? Contoh ya. Contoh. Kurang kelihatan ya? Pengembunan itu, Pak. Ya, ini alatnya sederhana Pak Tony buat untuk menunjukkan sama seperti yang tadi sudah Pak Tony lakukan, yaitu untuk menunjukkan bahwa terjadi siklus air. Biru ini mewakili laut. Biru ini Pak Tony isi dengan air panas, ya, air panas. Kemudian Pak Tony beri, ada yang tahu ini apa ini? Apa sih? Lihat. Pewarna. Pewarna Makanan. betul. Warna makanan warna biru. Ini Pak Tony desain seperti ini. Ini aslinya terbuat dari apa namanya? Kardus. Kardus saya kotak ini. Kemudian Pak Tony buat dari gambarnya itu dari AVS, kemudian Pak Tony gambar manual. Dan plastiknya ini adalah plastik zip, namanya plastik zip. Plastik zip itu yang biasa untuk obat itu ya. Jadi ada zipnya, ada kancingnya. Namanya kantong plastik zip atau plastik zip. Ya, ukurannya kurang lebih 15 cm, lebarnya, panjangnya 20 cm. Kalau ini buat seperti ini, ada gambarnya, ada peristiwanya. Ini untuk menunjukkan bahwa terjadi siklus air. Kenapa Pak Tony air panas? Supaya terjadi proses penguapan. Tadi kan sama seperti yang tadi ya, proses penguapan. Proses penguapannya ini menunjukkan ada di bagian plastiknya, itu kalau Pak Tony perbesar sebenarnya bisa kelihatan itu ada apa kalau uap tadi? Embun. Nah, di sini ada embun-embunnya nih, embunnya naik. Jadi ibaratnya uap, kemudian ada embun naik ke atas ini, kemudian mengalami proses berikutnya yaitu
pengemburan dan turun lagi menjadi cairan atau air lagi ya. Ini proses namanya proses siklus air. Nah, sekarang Pak Tony mau ngecek istilah-istilah proses dalam siklus air tuh kemarin masih ingat atau enggak? Coba ya. Masih. Tony share screen, tunggu sebentar. Oke, siklus air kita tanya. Hitam ya. Di Papan layar tulis. muncul tulisan Microsoft Whiteboard. Iya. Oke. Papan putih Microsoft Whiteboard itu. Oke. Ini apa ini? Apa dah? Nggak ada tuh, nggak kelihatan kok. Bentar ya, Pak Tony, ini Microsoft Whiteboard. Pak Tony pakai, masukkan dulu gambarnya. Celo, elek. Ayo, fokus. Bentar nih, ada yang nulis. Maaf Celo ya, temennya iseng ya. Celo kan ganteng. Bukan aku loh, nggak tahu siapa tapi aku aja baru masuk kok. Oke. Ini gambar pemandangannya, pemandangan. Oke, coba Pak Tony beri nomor. Di sini ada gambar, kelihatan ya anak-anak ya, gambarnya ya. Kelihatan, nggak Pak. gambarnya? Oke, kelihatan. Di sini gambar pemandangan. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam gambar ini. Pak Tony minta tolong untuk siapa yang bisa bantu Pak Tony menuliskan, ya. Anak-anak ini whiteboardnya nanti anak-anak bisa menulis di sini. Misalkan ini ya, pakai fitur teks. Kalau yang pakai laptop bisa pakai fitur pen. Ya. Silakan yang bisa membantu Pak Tony bagian ini terjadi proses peristiwa apa. Gambarnya jangan ditarik-tarik. Pakai teks, silakan pakai teks. Terus nanti digeser. Contoh, akan kasih contoh. Ini ya. Nah. Kok hilang? Selo. Atau Kinan dulu deh, Kinan masih standby, Kinan? Hilang tuh paling habis nulis kayak gini. Oh ya, Kinan masih sakit. Gambarnya jangan digeser-geser. Katanya Selo nanti nulis itu katanya. Tony aja ya, nunjukin ya. Pak Tony tunjukin ya. Anak-anak untuk yang ini minta tolong yang bisa menjawab raise hand ya. Nomor satu ini. Nomor satu ini terjadi peristiwa apa? Nomor 1. Nggak kelihatan ya, Pak? Ini? Bentar, tak refresh dulu. Oh, sinyalnya. Transpirasi. Siapa itu yang jawab? Angel 5PL3. Oke. Ini apa namanya? Evaporasi. Transpirasi, Pak. Transpirasi? Iya. Iya. Oke. Oh, transpirasi. Oke. Transpirasi. Pak bantu ya nulis ya. Transpirasi.
Teman-teman yang lain setuju nggak kalau yang satu ini peristiwanya namanya transpirasi? KL nggak setuju, Pak. KL setuju. Kenapa KL setuju? KL nggak setuju. KL nggak setuju. Kenapa? KL nggak setuju kenapa? Karena itu salah. Yang tepat apa? Yang tepat itu evaporasi itu terjadi pada penguapan. Oke, kenapa transpirasi salah? Transpirasi itu apa? Transpirasi itu uapnya diambil dari pohon-pohon gitu. Penguapannya terjadi pada pohon-pohon atau makhluk hidup ya. Angel, setuju nggak? Katanya KL, ini bukan transpirasi tapi evaporasi. Setuju nggak, Angel? Setuju, Pak. Saya setujunya evaporasi, Pak. Iya. Oke. Yang tepat tadi dibantu KL ini adalah namanya evaporasi. Karena kalau evaporasi itu di mana ada air. Betul. Ya, terjadi di perairan. Ya. Kemudian evaporasi adalah peristiwa tadi dibilang penguapan yang terjadi di perairan. Misalkan ada di laut, kemudian ada di mana lagi? Danau, sungai, danau, samudra, Sungai. dan lain-lain. Ya, sungai, ya. Kelihatan nggak? Pak Tony coret-coretnya. Ini ya, ini danau. Dan ini sungai. Kelihatan ya? Sungai. Ini terjadi peristiwa yang namanya evaporasi atau penguapan. Kenapa bisa terjadi penguapan? Karena ada apa? Matahari. Ada matahari. Ya, oke. Di atas sana ada matahari sehingga terjadi proses penguapan. Setelah terjadi proses penguapan atau evaporasi, kemudian terjadi peristiwa apa dalam siklus air? Kalian bisa? Boleh resen? Boleh langsung? Pak, Halo? di layar Eren gelap, cuma hitam tok. Oh ya, mungkin sinyalnya ya nak ya. Iya. Oke. Nah, ini ada yang menyalakan suara, nggak ngomong. Ini nih, kalau ini off kan. Oke. Setelah evaporasi terjadi apa? Kondensasi. Kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi itu bintik-bintik. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air. Ya, kondensasi di sini ya, kondensasi. Kondensasinya itu sini ya, kondensasi. Terus saya Apa tadi? Oh, KL tadi yang jawab. Kondensasi adalah peristiwa perubahan dari uap menjadi titik air yang disimpan di dalam wujudnya, yaitu ini apa? Ini awan. Awan. Nah, kemudian bergeserlah ke kiri atau kanan secara horizontal awannya, kemudian mengalami perubahan suhu lagi sehingga turunlah menjadi apa? Hujan. Hujan. Disebut dengan peristiwa apa? Presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi. Apa? Turunnya air ke permukaan. Turunnya air kembali ke permukaan. Ya, turunnya air kembali ke permukaan dari awan yang menampung banyak bintik-bintik air atau
partikel-partikel air sehingga turunlah dalam suhu yang sudah mencukupi untuk menjadi air dan turunlah ke permukaan. Itu namanya presipitasi. Betul. Ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi. Itu 3 tahap utama yang terjadi dalam siklus air. Itu ya, masih ingat ya berarti ya. Sekarang Pak Tony mau lanjut. Nah, pertemuan hari ini Pak Tony mau melanjutkan dengan apa yang terjadi di dalam siklus air. Itu ternyata ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis siklus air. Siklus air itu bisa terjadi dengan macam-macam. Baik, Pak Tony kasih lihat. Kenapa dulu ya? Nah, temannya tadi kan menjawab ada evaporasi. Ini kan terjadi di laut ya. Terjadi di laut ya. Ini laut. Aduh, sorry. Laut. Ya. Kelihatan ya? Ini ya. Bentar. Laut itu mengalami proses penguapan karena adanya matahari. Ya, matahari. Ketika matahari memanasi laut, kan laut kan luas ya. Nah, kemudian terjadi proses penguapan. Atau tadi kita sebut dengan evaporasi. Evaporasi ini mengakibatkan air laut menguap. Ya. Kemudian ke atas, ke atmosfer sana, kemudian mengalami kondensasi atau proses tadi perubahan yang menyebabkan Air menjadi partikel es. Air menjadi partikel es atau cairan lagi di atas sana. Kemudian karena terjadinya secara cepat, laut menguap, kemudian evaporasinya terjadi dan kondensasi langsung terjadi, tidak sampai ke daratan, maka air tadi akan turun menjadi hujan, langsung kembali ke laut. Ya. Jadi turun lagi setelah kondensasi, setelah kondensasi di laut dan turun lagi. Jadi bintik-bintik hujan dalam proses presipitasi. Nah, turunlah, tapi turunnya di laut ya. Jadi di permukaan laut tadi airnya menguap, jadi proses evaporasi, kemudian kondensasi dan presipitasi, airnya turun lagi ke laut. Itu kita sebut dengan, ada yang tahu apa? Siklus air apa? Siklus air. Iya, siklus air yang bagaimana? Kalau cepat tuh berarti siklus yang cepat. Yang cepat. Siklus. Pennya macet, bentar. Siklus. macet-macet Pak suaranya. Oh, suaranya macet-macet. Semoga. Siklus air pendek namanya. Siklus air pendek ya. Siklus air pendek. Nah, jadi hanya terjadi secara cepat. Air laut mengalami penguapan, evaporasi, kemudian mengalami kondensasi, perubahan dari uap menjadi air kembali atau bintik-bintik air atau es tadi, kemudian langsung mengalami presipitasi di laut kembali. Jadi itu disebut dengan siklus air hidrologi pendek atau daur air yang pendek. Jelas belum untuk yang pertama? Jelas. Kalau jelas, coba kasih resennya jempol dong. Jempolnya. Oke, thank you. Jelas ya. Siapa yang belum jelas untuk yang pertama ini angkat tangan. Raise hand. Bentar. Kenapa? Enggak. Oh, enggak. Oke. Oke, off-kan lagi fiturnya, jempolnya, presennya. Kalau ada yang mau tanya dulu, sebelum kita lanjut, silakan, boleh.
Tidak ada? Oke. Lanjut ya. Kalau ada siklus pendek, berarti nanti ada siklus berikutnya. Kita lihat siklus berikutnya, siklus air yang bagaimana. Siklus berikutnya. Air di permukaan perairan. Tony kok nggak ada gambarnya ya? Kenapa? Nggak ada gambarnya. Oh, yang di layarmu. Kalau nggak lihat gambarnya, kalau kamu punya rangkumannya bisa sambil lihat di rangkumannya. Itu ada gambar tuh. Atau nanti Pak Tony kirimkan linknya ya. Karena kemungkinan sinyalnya mungkin belum maksimal di beberapa tempat. Tapi kalau di tempat lain, mungkin teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, kelihatan ya gambarnya ini ya? Masih kelihatan ya? Kelihatan Pak. Masih. Ya, semoga teman-teman yang Enggak. tidak tampak di layar, karena sinyal kemungkinan nanti bisa segera muncul ya di layar ya. Mohon maaf ya. Kotaku aja. Ya, oke kita lanjut. Mungkin yang tidak tampak di layar bisa lihat rangkumannya dan fokus dengan suara Pak Tony dulu dengan teman-temannya juga. Ya, tunggu ya. Baik Pak Tony lanjut. Untuk siklus yang tadi siklus pendek, siklus air yang pendek. Sekarang siklus yang berikutnya ini terjadi juga di perairan-perairan. Ini ada di laut, ada di danau, ada di sungai juga ya. Laut, bisa di laut. Bisa laut, danau. Fokus dengan tulisannya ya. Ini bisa di sungai juga. Sungai. Nah, di beberapa perairan ini bisa muncul peristiwa evaporasi ya, karena panas matahari yang menyengat kemudian terjadi peristiwa evaporasi, menguap ke atmosfer lagi dan mengalami kondensasi. Sedangkan di laut ini atau di danau atau di sungai ini kondensasinya akan mengalami proses perpindahan secara horizontal juga, bisa ke kiri, bisa ke kanan, ke segala penjuru arah, utara, selatan, barat dan sebagainya secara horizontal dengan adanya tekanan angin atau kita sebut dengan peristiwa apa itu? Kita sebut dengan peristiwa adveksi. Wah, pintar. Bagus. Terima kasih. Namanya adveksi. Adveksi. Nah, jadi yang laut bisa bergerak melalui peristiwa adveksi. Nah, setelah itu juga sama seperti yang tadi yang pendek, juga mengalami proses kondensasi. Proses kondensasi di mana airnya tadi yang sudah menguap berubah lagi menjadi partikel-partikel es atau kemudian menjadi cair lagi dalam bentuk air, turunlah menjadi yang namanya hujan. Hujannya bisa terjadi di laut, bisa terjadi di daratan ya, dengan peristiwa presipitasi. Presipitasi. Jadi satu, evaporasi ya, evaporasi. Satu, kedua ada kondensasi juga, ketiga juga ada presipitasi. Dibantu juga dengan peristiwa perpindahan awannya tadi karena tekanan udara atau kita sebut dengan adveksi. Nah, bisa terjadi di daratan, bisa terjadi di perairan juga. Nah, kemudian air yang sudah berada di daratan misalnya, itu kan tadi tertampung di dalam beberapa kenampakan alam, misalkan danau ya, danau atau di sungai. Nah, di sini terjadi yang namanya peristiwa apa? Mungkin masih ada yang ingat minggu lalu, ketika air yang tidak bisa tertampung di dalam tanah, kemudian dia akan mengalir, ya seperti di sungai ini mengalir tuh, mengalir. Kita sebut dengan peristiwa apa? Infiltrasi. Nah, run off atau infiltrasi? Run off. Oke, kita sepakat ya, run off. Run off. Kenapa disebut run off? Ke sungai, samudera, danau, dan saluran lainnya seperti air. Ya, karena
adalah aliran air atau yang mengalir melalui got, sungai, atau kali, itu kita sebut dengan runoff, atau istilah bahasa Indonesia disebut dengan istilah limpasan. Air yang tidak bisa tertampung masuk ke tanah itu mengalir melalui kenampakan alam tersebut atau melalui peristiwa runoff, ya. Itu. Ya. Sedangkan yang bisa tertampung masuk ke tanah, ya, diserap oleh tanah, itu disebut dengan peristiwa apa? Infiltrasi. Ya, infiltrasi. Terus, jadi Pak Tony kasih biru ya coba ya. Jadi kan misalkan ini ya, ini misalnya di dalam tanah ya. Ini Pak Tony kelihatan ya, Pak Tony biru ini ya. Ya, kelihatan. Ya, ada yang Pak Tony coret-coret biru. Jadi ada air yang masuk ke tanah, diserap oleh tanah, tersimpan di dalam tanah. Ini karena ada peristiwa penyerapan air melalui tanah, itu disebut dengan peristiwa namanya infiltrasi. Oke. Infiltrasi. Nah, jadi siklus yang kedua ini sama seperti siklus yang pertama, hanya dia mengalami proses yang lebih panjang lagi atau lebih lama lagi karena ada peristiwa yang namanya infiltrasi dan runoff. Kemudian juga ada peristiwa penguapan yang terjadi oleh air laut ataupun dari benda-benda yang ada di daratan ini. Misalkan juga terjadi penguapan, oh iya, ada penguapan juga toh yang terjadi di daratan, misalkan yang terjadi oleh tanaman atau pohon, itu disebut tadi dengan Transpirasi. Transpirasi sama dengan evaporasi. Kalau evaporasi kan proses yang terjadi pada perairan dan sejenisnya ya, laut, danau, sungai dan sebagainya. Kalau transpirasi itu yang terjadi pada tubuh makhluk hidup seperti pohon. Kalau kita berkeringat, ya kita habis beraktivitas berkeringat, itu juga bisa menyebabkan terjadinya peristiwa transpirasi. Jadi keringat kita akan apa? Menguap. Nah, itu juga disebut dengan proses transpirasi. Ya. Itu. Siklus yang kedua ini kita sebut dengan siklus hidrologi sedang. Nah, siklus sedang, siklus air sedang. Ya, siklus air sedang. Jadi kalau yang pertama tadi hanya terjadi di laut, kemudian kalau yang ini atau samudra tadi, kalau yang sedang ini itu juga terjadi di daratan dan prosesnya itu ada runoff dan infiltrasi sehingga menjadi lebih panjang ya. Nah, tapi ukurannya masih sedang. Jadi bukan panjang banget gitu ya, tapi masih sedang. Karena nanti ada yang terakhir, yang ketiga adalah yang lebih panjang. Nah, sedang ini kenapa disebut sedang? Karena ada peristiwa infiltrasi dan runoff di mana air itu masih melalui proses mengalir dari daratan hingga sampai ke perairan berupa laut ya, sampai ke laut. Nah, itu kan ada perputaran ya, siklusnya menjadi lebih panjang. Untuk yang kedua ini, untuk siklus yang kedua ini, apakah ada yang bingung atau sudah jelas semuanya? sudah. Ya, kita bisa lanjut lagi. Kalau sudah jelas yang kedua ini, kita lihat jempolnya lagi berapa orang? Oke, wah banyak ya. Oke, terima kasih. Hafiz Reshen mau tanya atau Ya, gimana? resen itu maksudnya, Pak. Oh, maksudnya jempolnya tuh ada di sini loh, di fitur atas itu. Kan ada tangan ini, ada jempol. Saya nggak ada. Masa nggak ada? Saya nggak ada, sana mungkin belum saya update atau gimana. Oke, nanti cek lagi ya, nanti baca lagi. Baik, yang berikutnya. Kita hapus dulu. Yang ketiga ini
hampir sama dengan peristiwa yang siklus sedang dan juga siklus pendek ya. Nah, tapi ini terjadi di tempat yang biasanya itu suhunya lebih rendah daripada suhu dari beberapa wilayah atau beberapa tempat. Nah, siklus ini kita sebut dengan siklus panjang. Patut ditampilkan sebentar. Stop share screen ya. Semoga muncul. Di layar kalian sudah muncul PowerPoint? Ya atau enggak? Ya, muncul. Sudah, Pak. Oke. Siklusnya tadi kan ada pendek, ada sedang, berarti ada yang terakhir yaitu siklus yang Panjang. panjang, betul. Oke, siklus panjang ini, nah ini siklus panjang. Atau dijelasin ya. Bentar. Betul ya. Siklus panjang ini ya panjang ya, kelihatan ya. Kok. Oke. Terjadi di tempat yang biasanya suhunya rendah, ya. Yaitu tempat-tempat yang dingin, berarti suhunya rendah berarti dingin. Di mana terjadi juga sama dengan siklus pendek ataupun panjang, ada peristiwa yang namanya evaporasi. Ya, evaporasi, kemudian transpirasi juga ada, ya. Kemudian menguap juga mengalami yang namanya kondensasi. Kondensasi, kemudian juga ada peristiwa adveksi, ya, atau pergeseran awan secara horizontal tadi ya, adveksi. Kemudian turunlah dalam bentuk presipitasi. Namun bedanya, ya, perhatikan ya anak-anak ya. Bedanya adalah ketika terjadi kondensasi, ya, terus bergeser, mengalami adveksi, bergeser, walaupun ada matahari, tapi karena daerah tersebut mengalami suhu yang rendah, ya. Misalkan di sini kan ada daerah yang namanya pegunungan tinggi, itu kan suhunya daripada daratan rendah itu suhunya lebih tinggi. Itu kan mengalami proses kondensasi yang akan menyebabkan turunnya peristiwa presipitasi itu bukan dalam bentuk air, tapi dalam bentuk ini, namanya hujan es atau salju. Hujan es atau salju. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, ketika hujan terjadi, ada Pak Tony kemarin pernah cerita ya, ketika di Jogja itu suhunya sangat dingin-dinginnya itu, kemudian turun hujan air, tapi bertambah lagi karena suhunya dingin, juga disertai dengan hujan batu, es, batu. Hujan batu, hujan es, Ya, bukan hujan es batu, es. Es batu biasanya untuk minum, es ya, hujan es. Nah kemudian itu disebabkan karena suhunya sangat dingin. Nah di beberapa tempat, contohnya di daerah kutub itu proses siklus airnya itu seperti ini kurang lebih. Jadi mengalami evaporasi, mengalami kondensasi, presipitasi, tapi yang turun adalah hujan es atau salju, sehingga mengakibatkan daerah-daerah sekitarnya itu juga akan menumpuk di bawah itu menjadi tumbukan salju ataupun es ya. Kalau di kutub sana itu kutub utara misalkan, itu esnya bisa berupa gunungnya bisa berupa gunung es, karena saking menumpuknya es-es yang terjadi. Nah, evaporasi dalam tempat atau di tempat-tempat seperti itu juga terjadi yang namanya peristiwa
ini sublimasi. Sublimasi. Ada yang tahu sublimasi? Saya. Ya, Alvis ya? Ya. Oke, silakan Mas Alvis apa? Es itu nanti menyublim S-nya menyublim menjadi uap air. uap air ya. Es menyublim menjadi uap ya. Jadi dari benda padat menjadi gas. Es yang ada di daerah tersebut itu tidak mengalami proses mencair menjadi benda cair, tapi dia berubah langsung menjadi uap. Kalau kamu punya kulkas di freezer itu, kemudian ada es batu ya, di dalamnya mungkin ada yang punya nyimpen atau menyimpan es batu. Ketika kamu keluarkan, itu es batunya kan selain mencair, tapi dia tampak muncul apa? Ada apanya itu yang naik? Air nih. Enggak. Jadi es batunya itu seperti mengeluarkan apa? Uap apa? Uap. Nah, ya kayak ada asapnya itu ya. Iya, Pak. Iya. Nah, itu adalah proses yang namanya sublimasi. Jadi selain mengalami proses pencairan, es batu itu juga mengalami proses sublimasi di mana langsung menguap menjadi gas ya. Itu namanya sublimasi. Kalau mencairkan namanya mencair ya, proses mencair. Kalau kemarin sudah dipelajari proses perubahan wujud benda, itu ada proses mencair, ada menyublim. Nah, kalau nyublim atau sublimasi itu adalah peristiwa dari benda padat menjadi benda gas. Nah, kalau mencair dari benda padat menjadi benda cair. Nah, nyambung dengan materi yang kemarin, materi alor, ya ini sublimasi. Nah, kenapa disebut siklus panjang? Karena nanti kan peristiwanya adalah dia akan mengalami proses yang lebih lama dalam proses pencairan menjadi air. Ya. Walaupun juga terjadi sublimasi secara cepat, tapi kebanyakan juga esnya atau saljunya kan dia akan mengalami proses pencairan juga ya. Ya. Kalau di daerah kutub sana itu sekarang ada peristiwa yang menjadi apa namanya? Antisipasi kita juga ke depan bahwa ada peristiwa namanya global warming atau pemanasan global yang menyebabkan daerah-daerah kutub seperti di kutub selatan atau di kutub utara itu mengalami proses pemanasan yang tidak semestinya sehingga mengakibatkan esnya mulai mencair. Kalau es-es yang ada di kutub itu mencair, kemungkinan yang akan terjadi adalah apa? Ada yang tahu? Banjir. Tsunami. Bisa terjadi tsunami, banjir. Nah, karena esnya itu kan mencair juga mengakibatkan permukaan air laut menjadi naik ya. Nah, mungkin bisa terjadi Sama-sama kayak daratan. ya akan menuju ke daratan atau malah menutupi daratan sehingga terjadilah banjir. Itu yang perlu kita antisipasi dan kita galakkan supaya tidak terjadi yang namanya global warming. Global warming itu terjadi karena pemanasan global. Pemanasan global bisa terjadi akibat dari keteledoran kita sebagai manusia yang memakai atau menggunakan sumber daya yang ada di sekitar kita itu secara tidak teratur atau secara bijak ya. Sebagai contoh, kita menggunakan kendaraan kemanapun pergi, entah itu jauh, entah itu dekat, maunya enak. Kita gunakan motor atau kita gunakan mobil, nggak mau yang namanya sarang genjot sepeda atau jalan kaki ya. Kalau Paton itu 2-3 kali seminggu pergi ke lapangan dekat rumah Paton itu ada lapangan namanya lapangan ngetiran. Jadi itu lapangan khusus untuk sepak bola sebenarnya, tapi di pinggirnya disediakan jalan kecil itu, jalan setapak itu untuk hari pagi atau sore misalnya. Kalau Patonnya sore ya, jadi sore bisa lari, bisa jalan. Itu yang bisa dilakukan untuk olahraga juga baik dan itu juga bisa mengurangi apa namanya penggunaan dari kendaraan-kendaraan. Kalau mau pergi ke warung ya jalan kaki, mau ke rumah-rumah teman yang dekat-dekat jalan kaki aja atau naik sepeda. Jadi nggak selalu menggunakan kendaraan. Dikit-dikit gojek. Buka HP. Aku mau ke rumahnya si
siapa namanya? Aaron misalnya, aku mau naik Gojek. Padahal rumahnya cuma 10 meter, 20 meter, cuma satu blok. Nah, kan? Itu kan selain boros juga, nah itu polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan itu bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi gas-gas yang dikeluarkan oleh kendaraan-kendaraan itu juga bisa menyebabkan kendaraan menjadi pemanasan global terjadi. Itu. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu? Boleh? Ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Jelas semua? Atau bingung semua? Jelas. Jelas ya. Dari yang siklus pendek, siklus sedang, Hari sampai siklus panjang udah hafal. Siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Ya. Ya, Untuk Pak. rangkumannya yang siklus pendek, jenis-jenis siklus ini belum Pak share. Nanti setelah ini Pak share. Ada siklus panjang, ada siklus sedang, ada siklus pendek. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, oke. Kalau nggak ada, berarti sebagian besar jelas. Pak Tony cek dulu. Suaranya Pak Tony masih kedengaran? Masih, Pak. walaupun putus tadi nggak jelas. Pak. Ada yang putus-putus. Pak Tony dekatkan kameranya Pak Tony, laptopnya Pak Tony dengan wajahnya Pak Tony, supaya nanti biar bisa lebih keras lagi. Oke. Untuk materinya hari ini yaitu tentang jenis-jenis siklus air ya, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Harapannya Pak Tony kalian sudah jelas. Untuk itu Pak Tony mau sampaikan tugasnya atau kegiatan yang akan kalian lakukan secara mandiri ya. Untuk tugas hari ini proyeknya adalah sebagai tugas mandiri. Proyeknya apa? Pak Tony minta anak-anak nanti di rumah ya, karena kita masih online, di rumah membuat video presentasi tentang siklus air secara singkat saja dengan urutan-urutan yang sudah Pak Tony jelaskan. Boleh menjelaskan siklus pendek, boleh siklus sedang, boleh siklus panjang, atau siklus biasa yang Pak Tony kemarin jelaskan dengan menggunakan alat peraga ya. Jadi menjelaskannya menggunakan alat peraga. Kemarin Pak Tony tunjukkan yang tadi itu menggunakan es batu dan gelas ini dan es ya. Ini alat peraga yang pertama yang bisa kalian pilih ya. Bisa kalian pilih satu. Ini satu alternatif ya. Ini percobaan atau demonstrasi yang Pak Tony tunjukkan kemarin dan hari ini masih Pak Tony bawa juga. Ini yang bisa kalian pilih salah satunya. Yang kedua tadi ini menggunakan papan dan kantong plastik zip ya. Di baliknya itu digambar. Jadi di baliknya itu ada gambar. Ini ada gambar biasa aja, kecil aja. Kemudian ditempel di depannya itu plastik zip yang diisi dengan air panas tadi ya. Biar kelihatan ini laut, diberi pewarna makanan warna biru ya. Jadi ini kardus Pak Tony lapisi karton. Kardus Pak Tony lapisi HPS, Pak Tony lem, Pak Tony gambar, kemudian Pak Tony tempelkan di sini. Ternyata salah tadi. Plastik zipnya. Tadi yang tanggal 17. Ya. Oke. 17. Ini juga bisa kalian pilih sebagai alat peraga. Kemudian yang ketiga adalah gambar skema yang sudah kalian kumpulkan kemarin. Bentar, Salah. suara sebentar ya. Udah. Ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih. Satu tadi menggunakan gelas dan mangkok bening kaca tadi. Yang kedua bisa menggunakan papan kardus tadi yang ditempel dengan menggunakan plastik zip yang digambar belakangnya. Ini digambar belakangnya ya, Pak Tony lihat ya. Gambar belakangnya terus ditempel. Kertas plastik zipnya di staples bisa, tapi jangan dua sisinya, tapi di staples bagian yang
dalamnya, sehingga nanti masih bisa dibuka untuk ngisi airnya, ya. Itu untuk yang kedua. Atau yang ketiga adalah menggunakan alat peraganya itu skema atau gambar yang sudah kalian kumpulkan di Teams, ya. Coba Pak Tony kasih lihat temannya yang sudah mengumpulkan, ya. Pak Tony ya, pilih salah satu sembarang ya, yang sudah mengumpulkan. Ini yang belum mengumpulkan ada beberapa nih. Misalnya punyanya Moza. Semoga bisa buka. Kelihatan ya di layar ya. Nah, ini misalnya punya Moza. Sederhana, sudah ada peristiwanya, evaporasi, ada kondensasi, presipitasi, dan sebagainya. Gunakan skema ini untuk membuat video presentasinya. Ya. Jelaskan gambar ini. Gambar ini adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang namanya siklus air. Di siklus air terjadi proses yang namanya evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi, dan sebagainya. Apa itu evaporasi? Jelaskan. Apa itu kondensasi? Jelaskan. Apa itu adveksi? Jelaskan. Apa itu presipitasi? Dijelaskan. Apa itu runoff? Jelaskan. Seperti itu. Sampai sini jelas atau enggak? Jelas. Jelas. Pak, Jelas. Berapa menit Pak waktunya Pak? Tidak usah panjang-panjang. Kalau kamu bisa presentasi dalam waktu singkat, 1 menit misalnya, boleh. Pak, kalau 1 menit kecepatan ya 2 menit. Oh, 3 menit boleh. Maksimal berapa menit Pak? Jangan terlalu lama, maksimal adalah 4-5 menit. Jadi antara 1-5 menit ya. Karena kalau nanti terlalu panjang, nanti kamu nguploadnya juga akan kesulitan. Sederhananya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Brandon apa? Pak Adon. Pak, ini aku tuh tanya aja nggak nyambung sama materinya. Aku mau tanya kok air laut tuh bisa biru loh. Oh, air laut bisa biru kenapa? Iya, kenapa ya? Saya tahu. Saya tahu. Karena ikan-ikannya kebanyakan biru. Enggak ya, saya tahu Pak. Siapa ya? Alvis tahu jawabannya. Ya, Hafiz apa jawabannya? Jawabannya karena laut itu kan dalam toh, jadinya kelihatan dari atas biru. Oh, karena dalam, terus kelihatan biru. Oke. Ada yang punya jawaban lain untuk Andon? di chat, Pak. Hah? Saya Di chat. Chat. Enggak dong. Ada yang punya jawaban lain? Cahaya warna cahaya lalu menghasilkan warna biru. Jadi kenapa Karena banyak plankton. itu warnanya biru? Oh, Lexi apa Lexi? Apa Lexi? Dari itu langit. Dari langit. Cahaya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi teman-temannya udah menjawab. Pemantulan cahaya. Ada peristiwa pemantulan cahaya yang menyebabkan warna laut itu tampak seperti warna biru. Kalau di beberapa tempat malah ada yang kelihatannya warnanya hijau karena ada makhluk hidup ya, plankton yang menyebabkan warna lautnya itu tampak warnanya hijau. Bahkan ada yang warnanya suatu ketika ada laut yang warnanya merah. Ya. Situ karena ada. Iya. Karena itu ada. Karena ada plankton yang menyebabkan tampak warnanya menjadi merah. Kamu kalau nonton di film-film, belum lama ada film itu ya. Kamu kalau nonton film Moana, tahu Moana? Tahu, Pak. Tahu. Nah, di situ ada, kamu tahu ada adegan di mana lautnya kok warnanya hijau terus berubah jadi merah. Nah, kan ternyata ada makhluk hidup di sekitarnya itu yang menyebabkan warnanya menjadi glowingnya merah. Seperti plankton itu. Warna bisa biru, bisa hijau, bisa merah. Ayu.
Kalau di kolam warnanya hijau. Kenapa? Kolam lele warnanya hijau kenapa? Ada lumutnya. Kotor. Lelenya. Ya. Itu Andon, ada lagi yang mau tanya? Boleh silakan. Pak Tony masih punya waktu 5 menit sebelum timnya Pak, selesai. saya mau tanya. Ya kalau sungai itu kok warnanya kok bening padahal kan kena pantulan cahaya sinar matahari juga. Oh, Gak ada planktonnya toh ya. tadi mungkin ada planktonnya. Pantulan cahayanya lebih apa namanya? Tidak terjadi di sungai. Ya. Dan juga kan kalau sungai itu kan apa namanya atau kali itu kan tidak terlalu dalam ya. Kalau yang beberapa kali-kali di sekitar kita kan tidak terlalu dalam dan itu langsung tembus kelihatan dasar laut, dasar laut, dasar permukaan, dasar dari kalinya itu. Tapi kalau beberapa sungai biasanya sungainya itu bukan bening, sungai itu rata-rata dalam dan Biru, Pak. warnanya coklat. Kenapa? Karena banyak membawa lumpur atau tanah. Tak kira ada yang Bentar, kalian tahu bedanya sungai sama kali nggak? Nek kali itu Kalau yang kali pun kecil. tidak. Saya tahu. Kalau kali itu yang kecil, kalau sungai itu agak gede. Oh iya. Kayak sungai Lebih Kapuas kecil. gitu. Apa? Bedanya cuma bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Yang sini anu Pak. Bukan sungai, bukan kali ning kali karo poko. Poko tuh yo dalangnya metu iki Pak Dalang. Gimana Mas? Idalang. Heeh. Nggak jadi. Biasanya kalau sungai itu lebih lebar daripada kali ya. Kalau di sekitar kita itu banyak kali ya, kali. Dekat rumahnya Selo kan kali itu ya. Kali. Poko yo Pak. Kali Kronggahan. Poko Pak, kali keronggahan poko, jeneng iki poko. Oh, Wong ditancepi level poko ngono kuwi. iya, kali poko ya, toh. Heeh. Ya, sekali poko. Oke. Baik, itu materinya untuk hari ini tentang jenis-jenis siklus air dan tugasnya sudah tadi Pak Tur sampaikan dalam bentuk presentasi berupa video yang nanti kalian siapkan. Dikumpulkan minggu depan ya, Kamis, paling lambat Kamis depan ya. Nanti Kamis depan Pak Tur mau nilai itu untuk proyeknya dari pertemuan hari ini. Silakan nanti anak-anak bisa dibantu oleh orang tua, atau kakak atau adik dalam pengambilan gambarnya, videonya, dengan persiapannya juga bisa dibantu. Anak-anak bisa berkolaborasi dengan orang tua seperti biasa. Nggak usah malu-malu, jangan dilakukan sendiri kalau nggak bisa. Kalau memang bisa sendiri ya nggak apa-apa. Tapi harapannya Pak Tony, itu kalian bisa berkolaborasi dengan orang tua, bisa ngobrol, bisa saling bantu, bisa berkomunikasi. Nanti pasti hasilnya lebih baik ya. Itu. Kemudian nanti kumpulkannya di mana? Di Teams-nya boleh, atau besok kan Pak Tony masih menjelaskan tentang Flipgrid ya. Kemarin sudah buat itu ya akunnya ya. Beberapa nanti Pak Tony akan share link-nya untuk Flipgrid-nya. Nanti anak-anak bisa juga dalam bentuk Flipgrid ya. Silakan Pak, nanti. punya grid-nya nggak bisa masuk, mendingan scan QR itu aja loh Pak kalau ada. Kalau pakai link itu enggak. Nanti Pak Tony share link-nya untuk masuk ke grup kelasnya itu supaya nanti kalian bisa nge-share link-nya juga. Oh, kan nanti linknya video kalian bisa dikirimkan di Teams itu. Nanti bisa ditempelkan kayak YouTube. Kalau yang sudah punya YouTube channel atau Flipgrid-nya nanti cukup link-nya aja ditempelkan di Teams-nya itu. Seperti biasa itu, ya. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Tony akhiri untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bila nanti masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa melihat rekamannya Vicon hari ini di Teams, atau nanti bisa juga di YouTube channelnya Pak Tony seperti biasa. Nanti juga Pak Tony share linknya
Teams dan juga linknya YouTube channelnya Pak Tony, atau juga bisa menghubungi Pak Tony berkaitan dengan tugas atau materi yang belum jelas, bisa telepon, bisa WA juga ya. Kalau malu di grup juga boleh. Gitu. Oke, gitu ya. Terima kasih untuk anak-anak atas partisipasinya pada hari ini. Sudah belajar dengan baik. Gunakan waktu untuk belajar, setelah ini bisa istirahat. Kemudian nanti sore setelah istirahat cukup bisa melanjutkan aktivitasnya dengan belajar kembali, mengerjakan tugas, atau bisa juga dengan kegiatan yang lain. Yang jelas diatur waktunya supaya anak-anak bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Jadi anak-anak ya. Terima kasih juga untuk Bruder Jarwo yang hari ini sudah mendampingi, menemani kami di Pikon IPA. Terima kasih, Bruder. Sama-sama Pak Tani. Terima kasih anak-anak belajar. Semoga apa yang sudah dipelajari bersama dengan Pak Tony hari ini bisa menambah khasanah keilmuan anak-anak dan juga keterampilan anak-anak. Tadi ada kolaborasi yang harus dibuat bersama dengan orang tua. Silakan nanti dibuat sebaik mungkin ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Bruder. Oke, anak-anak, kita tutup dengan doa. Tadi dibuka oleh siapa tadi? Alvis, saya. Sekarang Aaron, Mas Aaron. Ya. Ayo, Aaron. Kok Aaron? Andrew. Sorry. Andrew. Andrew juga bingung. Salah. Iya. Oke, Andrew. Mas Andrew, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati kami dalam Pikon hari ini. Berkatilah kami untuk aktivitas selanjutnya. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Andrew. Terima kasih sekali lagi untuk anak semua, Bruder Jarwo. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti jadwalnya Pak Tony share untuk pertemuan Pikon berikutnya. Ya. Terima kasih. Dah. Dadah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Bunda, terima kasih Tony. Dadah, Pak. Kita foto untuk ada Bruder Jarwo. Yang belum live bisa kita foto dulu. Foto dulu ya. Oke. Brudernya sudah. Oh, nggak apa, kita foto dulu. Poker. Wah. 1, 2, 3. Keju. Selamat melanjutkan aktivitasnya, silakan. Sel dalam. Pokeran. Kah. Ya. Nah, saya nunggu Pak Tony keluar dulu baru keluar. Pokeran